2 hari menjelang habis masa penahanan, berkas Jessica Wongso akhirnya dinyatakan P21. Dengan lengkapnya berkas tersebut membuat tersangka pembunuh Mirna Salihin itu segera diajukan ke persidangan. Setelah sempat ditolak 5 kali, berkas Jessica Kumala Wongso akhirnya dinyatakan P21 atau lengkap. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta akhir pekan lalu menyatakan berkas kasus kopi maut itu lengkap dan siap dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Jessica Kumala Wongso ditetapkan sebagai tersangka atas tewasnya Wayan Mirna Salihin oleh Polda Metro Jaya sejak 29 Januari 2016. Jessica dianggap punya andil atas hilangnya nyawa Mirna usai meminum kopi Vietnam yang mengandung sianida di Cafe Olivier pada 6 Januari silam. Ditreskrimum Polda Metro Jaya menetapkan Jessica sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup, kesaksian sejumlah saksi ahli dan saksi kunci, serta gelar perkara yang sudah dilakukan bersama Kejaksaan Tinggi. Menyusul penetapan status tersangka, Polda Metro Jaya menangkap Jessica pada 30 Januari. Perempuan 27 tahun ini ditangkap di sebuah hotel di kawasan Jakarta Utara. Menurut Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Krisnamurti, penangkapan dilakukan karena polisi sudah memiliki beberapa alat bukti signifikan. Sehingga kasus ini cepat bergulir ke pengadilan, sehingga nanti kita semua secara terang benderang, secara transparan, akuntabel bisa dilihat proses penyidikannya di sidang pengadilan. Usai ditangkap, Jessica menjalani pemeriksaan selama 13 jam sebelum akhirnya ditahan. Polisi menjerat Jessica dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara atau hukuman mati. Namun penetapan tersangka dan penahanan ini tidak diiringi penjelasan motif kenapa Jessica meracuni Mirna. Kekhawatiran publik soal kurang kuatnya barang bukti untuk menjerat Jessica terbukti. Kejaksaan Tinggi mengembalikan berkas Jessica ke polisi sebanyak 5 kali. Sempat diprediksi akan bebas di penahanan terakhir, berkas perkara Jessica Kumala Wongso akhirnya dinyatakan memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke pengadilan atau P21. Asisten Deputi Tindak Pidana Umum Kejati M. Nasrun mengatakan setelah diperiksa dengan teliti dan baik, berkas perkara Jessica dinyatakan lengkap. Namun Kejati enggan memberikan alasan detail berkas apa yang dinilai sudah memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan. Bahwa setelah diliti dinyatakan berkas perkara Jessica dinyatakan lengkap, yaitu P21. Berdasarkan ketentuan pasal 139 KUHP, bahwasanya secara formil dan material berkas perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin memang menyita perhatian publik selama lebih dari 5 bulan. Penetapan Jessica Wongso sebagai tersangka resmi berlaku 2 pekan setelah kasus kematian Mirna di Cafe Olivier, Jakarta Pusat. Pemeriksaan terhadap Jessica pun digelar dengan tersangka ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya. Seiring waktu, pemeriksaan selama 40 hari berakhir dengan penolakan berkas pemeriksaan polisi oleh Kejaksaan. Kala itu, jaksa menilai berkas acara tidak lengkap karena polisi tidak menyertakan bukti primer. Padahal polisi sudah mengantongi keterangan saksi, saksi ahli, hasil otopsi jasad Mirna, serta data-data terkait kasus kematian Mirna Salihin, termasuk hasil rekaman CCTV di lokasi kematian Mirna.
Untuk mengungkap motif, polisi bahkan harus terbang ke Australia mengumpulkan bukti dan saksi terkait tersangka dan korban yang sempat menuntut ilmu di negara itu. Namun Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetap menilai berkas pemeriksaan tersangka belum lengkap. 118 hari kemudian, atau tepatnya Kamis 26 Mei 2016, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat akhirnya menyatakan berkas acara pemeriksaan terhadap tersangka Jessica Wongso lengkap. Polisi menyerahkan tersangka Jessica Wongso ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat bersama 37 barang bukti terkait kasus kematian Mirna. Di antara barang bukti yang diserahkan terdapat beberapa potong rambut, 1 unit mesin giling kopi, beberapa obat-obatan, hingga 2 celana tersangka yang hilang. Lengkapnya berkas kasus pembunuhan Mirna menurut Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Krisnamurti didedikasikan kepolisian untuk mencegah tindakan kriminal bertambah. Kepolisian bisa bernapas lega karena status P21 ditentukan hanya 2 hari sebelum Jessica dibebaskan. Apalagi selama ini dokumen-dokumen kepolisian 5 kali ditolak kejaksaan karena dinilai kurang lengkap. Pembunuhan dengan racun adalah kejahatan spesifik yang sulit untuk disidik. Tantangan inilah yang memotivasi kepolisian benar-benar ingin memastikan kasus kriminal ini terungkap dengan tepat. Semua kan tadi saya bilang, ini kan ceritanya kan seperti puzzle ya, yang berantakan, akhirnya polisi itu membangun satu persatu sehingga akhirnya cerita itu dapat. Jadi apapun yang ada di TKP akhirnya kita konstruksikan. Termasuk yang tadi disampaikan mesin penggiling semua, ya itu nanti kita lihat bahwasanya keterangan saksi semua kan dibilang ini keterangan saksi ini kita dukung dengan barang bukti gitu loh. Setelah menjalani pemeriksaan lebih dari 3 jam di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 27 Mei lalu, Jessica Wongso langsung dibawa ke rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Dalam pemeriksaan itu, Jessica didampingi kuasa hukumnya, Yudi Wibowo. Jessica Wongso akan ditahan selama 40 hari sebelum kasus dugaan pembunuhan berencana yang menjeratnya disidangkan. Penuntut umum telah melakukan penelitian dan sudah dinyatakan semuanya terpenuhi. Untuk itu, tersangka Jessica kami titipkan di rutan Pondok Bambu 20 hari ke depan terhitung tanggal 27 hari ini. Selanjutnya, penuntut umum akan segera melengkapi kelengkapan daripada berkas itu sendiri dan sesegera mungkin melimpahkan ke Pengadilan Jakarta Pusat. Berapa, Pak? Pasalnya sudah jelas, 340 dan 338. Ancamannya? Ancaman hukuman, Pak. Hukumannya? Hukuman mati. 3 hari menjalani penahanan di ruang karantina rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Jessica langsung stres. Memburuknya kondisi Jessica diungkapkan kuasa hukum Jessica, Hidayat Rustam. Menurut Hidayat, kondisi psikologis kliennya memang menurun, sebab setelah ditahan di rutan Pondok Bambu, Jessica harus menjalani masa adaptasi selama 14 hari. Kepada kuasa hukumnya, Jessica mengaku depresi. Ya pastilah, kalau keadaan sekarang dia akan adaptasi dari tempat yang bebas, dia masuk ke Polda, rutan Polda, yang sudah beradaptasi di rutan Polda, sekarang masuk yang baru selama di dalam ini 2 minggu ya dia di karantina ini, ya, dia lagi beradaptasi di dalam gitu. Kondisi ya dalam keadaan stres, tetap stres. Di rutan Pondok Bambu, Jessica kini bersiap menjalani persidangan. Gadis 27 tahun itu dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati.